Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alita Faiza dari Manajemen Sore 1, semester 1, NIM 206121124. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan atau sedikit menceramah tentang akidah Islamiyah. Ini berupa tugas dari dosen saya berikan. Baiklah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kelimpahan hidup sehingga saya juga dapat mencoba mempresentasikan tugas ini gitu. Salawat serta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Nabi alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Baiklah, biar tidak memperpanjang mukadimah, saya akan mencoba mempresentasikan tugas ini. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan, mempresentasikan sedikit ceramah tentang akidah Islamiyah. Baiklah, makna akidah itu sendiri merupakan dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja aqoda yaqidu uqdatan, yang artinya adalah arabtu yang memiliki makna ikatan, al-jazmu yang memiliki makna keyakinan yang mantap, al-ahdu yaitu memiliki makna janji. Istilah akidah merupakan sesuatu yang dibenarkan oleh jiwa, hatinya merasa tenang karenanya, menjadi suatu keyakinan bagi pemiliknya dan tidak dicampur dengan keraguan sedikit pun. Sumber-sumber akidah Islamiyah yang pertama terdapat pada Al-Quran, kedua As-Sunnah An-Nabawiyah, dan yang ketiga Al-Ijma. Maaf kalau sedikit berisik. Ini adalah pilar-pilar akidah Islamiyah. Yang pertama adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemilik, pemberi petunjuk, pemberi rezeki, penguasa, pengatur, dan pembimbing. Telah disebutkan dalam Quran surah 4 ayat 136 yang berbunyi, wahai orang-orang yang memiliki Selanjutnya adalah pilar-pilar akidah Islamiyah. Yang pertama adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemilik, pemberi petunjuk, pemberi rezeki, penguasa, pengatur, dan pembimbing. Telah disebutkan dalam Quran surah 4 ayat 136, artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepadanya, Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Yang kedua, keyakinan atau iman kepada malaikat Allah sebagai makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya untuk beribadah kepadanya. Telah disebutkan dalam Quran surah 2 ayat 97 sampai 98. Ayat 97 yang memiliki arti, katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ayat 98 yang memiliki arti, barang siapa yang menjadi musuh Allah. 98 yang memiliki arti, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Masya Allah. Iman kepada semua kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya menerimanya telah disebutkan dalam Quran surah 4 ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Iman kepada Rasul telah disebutkan juga dalam Quran surah 2 ayat 98 yang memiliki arti, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Pilar-pilar akidah Islamiyah selanjutnya adalah iman kepada hari akhir. Telah disebutkan dalam Quran surah 4 ayat 135 yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapa, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Pilar akidah Islamiyah selanjutnya adalah iman kepada qada dan qadar.
telah disebutkan dalam Quran surat 25 ayat 2 yang memiliki arti, yang kepunyaannya lah ya kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukurannya dengan serapi-rapinya. Baiklah, selanjutnya adalah makna iman. Secara bahasa iman adalah membenarkan. Tasdik, secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Konsekuensi keimanan. Maaf, motor lagi lewat. Konsekuensi keimanan. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari mencintai segala sesuatu yang lain termasuk dirinya. Telah disebutkan dalam Quran surah 4 ayat 100, Quran surah 9 ayat 24. Yang memiliki arti, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Konsekuensi keimanan selanjutnya adalah mendengar dan menaati semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tanpa merasa berat dan tanpa memilih-memilah. Telah disebutkan dalam Quran surah 24 ayat 51 dan 52. Ayat 51 yang memiliki makna, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Ayat 52, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Telah disebutkan juga dalam Quran surah 33 ayat 36, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, maka ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Konsekuensi keimanan selanjutnya adalah ridho terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, baik hal yang disukainya maupun tidak disukainya tanpa menghilangkan usaha. Telah disebutkan dalam Quran surah 33 ayat 36 yang memiliki arti, tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Konsekuensi keimanan selanjutnya adalah loyalitas yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman, dan tidak memberikan loyalitas kepada yang dibenci Allah. Telah disebutkan dalam Quran surah 2 ayat 257 yang memiliki arti, Allah pelindung orang-orang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran kepada cahaya, yaitu iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan, kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Masya Allah, guys. Quran surah 50 terdapat juga dalam Quran surah 5 ayat 51 yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Masya Allah. Konsekuensi keimanan selanjutnya adalah takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak takut mendapat kasih sayangnya, dan takut bermaksud kepadanya. Telah disebutkan dalam Quran surah 33 ayat 39, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tidak merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cukup Allah sebagai pembuat perhitungan. Dan disebutkan juga dalam surah 35 ayat 28 yang berbunyi, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
Konsekuensi keimanan selanjutnya adalah Konsekuensi keimanan selanjutnya adalah berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menolak hukum yang bertentangan dengan syariatnya. Telah disebutkan dalam Quran surah 6 ayat 114 yang berbunyi, maka patutkah aku mencari hakim selain engkau daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Masya Allah. Konsekuensi keimanan selanjutnya adalah selalu beramal soleh, meninggalkan maksiat dan berjihad di jalannya untuk menegakkan kebenaran. Telah disebutkan juga dalam Quran surah 103 ayat 2-3 yang berbunyi, maaf ada motor lewat. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya menaati kebenaran, yang menasihati supaya menetapi kesabaran. Dan Quran surah 33 ayat 23, di antara orang-orang yang beriman itu ada orang yang mendapati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka yang ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah janjinya. Quran surah 49 ayat 15 berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada Allah, pada jalan Allah. Mereka itu orang-orang yang benar. Sifat-sifat orang beriman. Yang pertama, jika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya karena cinta, harap dan takut kepadanya. Jika dibaca Al-Quran, bertambah keimanannya dan mereka selalu bertawakal kepadanya. Quran surah 8 ayat 2. Yang kedua, senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya untuk orang fakir, miskin, dan anak yatim. Telah disebutkan dalam Quran surah 8 ayat 3. Beriman kepada rukun iman yang enam dengan keimanan yang sempurna tanpa merasa ragu-ragu sedikit pun. Berjihad dengan harta dan jiwa raga untuk menegakkan kebenaran. Quran surah 49. Yang dapat meningkatkan keimanan. Yang pertama, ilmu, yaitu meningkatkan ilmu tentang mengenai Allah. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seorang terhadap Allah dan kekuasaannya, maka semakin bertambah tinggi iman, pengagungan serta takut kepadanya. Quran surah 35 ayat 28. Yang kedua, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, keindahannya, keanekaragamannya dan kesempurnaannya. Quran surah 3 ayat 191 sampai 192. Senantiasa meningkatkan ketakwaan, meninggalkan maksiat kepadanya. Quran surah 83 ayat 14. Buah keimanan. Yang pertama, membebaskan jiwa dari perbudakan manusia dan semua makhluk menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu penghambaan kepada Allah semata-mata. Dari kisah Rabi'il bin Amir. Buah keimanan yang kedua, membangkitkan keberanian untuk membela kebenaran, tidak takut mati, serta cita syahid. Karena yang memberi umur, rezeki, manfaat, dan bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan dalam Quran surah 4 ayat 78, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Bekas kendati pun kamu di dalam benteng tinggi lagi kokoh. Quran surah 3 ayat 145 yang memiliki arti, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati, melainkan dengan izin Allah, sebagian ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepada pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepada pahala akhirat itu, dan kami yang akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Yang ketiga adalah merasa tenang karena jelas tujuan hidupnya. Ia akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat, berupa perlindungan, petunjuk, pertolongan, penjagaan, dikokohkan kedudukan, diberkahi baik dari langit maupun bumi. Masing-masing ini telah disebutkan juga dalam Quran. Yang perlindungan di Quran surah 2 ayat 257, petunjuk Quran surah 22 ayat 54, pertolongan dalam Quran surah 40 ayat 51, penjagaan disebutkan dalam Quran surah 10 ayat 98,
dikokohkan kedudukan Quran surah 24 ayat 55, diberkahi baik dari langit maupun bumi. Quran surah 7 ayat 96. Yang ketujuh adalah hidupnya dalam kesenangan lahir dan batin karena hidup dalam cahaya hidayah Allah sehingga ia tidak menzalimi dirinya sendiri dan orang lain. Yang telah disebutkan dalam Quran surah 48 ayat 4. Dialah telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi dan adalah saya cut ya. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Oh, udah selesai guys. Oke, sekian itu aja sih yang bisa saya presentasikan. Saya ceramahi sedikit. Setidaknya saya dapat mempresentasikan tuh seolah-olah saya tuh membaca lagi gitu. Jadi biar poin penting juga saya telaah lagi gitu. Kayak gitu. Terima kasih kepada dosen saya Pak Hanafi Yunus. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan, mohon kurang, lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.